Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seperjuangan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih semangat walaupun tugas kuliah seperti tak ada habisnya. Nah, bicara tentang tugas, siapa sih yang pernah atau bahkan sering menunda mengerjakan tugas sampai mepet deadline? Jujur aja, pasti semua hampir pernah kan? Termasuk saya sendiri. Ternyata menurut data hampir 80-95% mahasiswa pernah melakukan prokrastinasi akademik atau yang lebih umum kita ketahui sebagai menunda tugas kuliah. Jadi tenang saja teman-teman, kita nggak sendirian. Tapi tentu saja kalau kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus bisa berpengaruh buruk ke nilai atau bahkan IPK terakhir kita di universitas terbuka ini. Nah, sebenarnya kenapa sih kita cenderung suka menunda tugas? Ada beberapa faktor utama nih teman-teman, mulai dari faktor psikologis, lingkungan, hingga pengaruh teknologi digital. Dari sisi psikologis misalnya, ada yang nunda karena takut hasilnya nggak sempurna, atau perfeksionis, ada juga yang kurang motivasi atau terlalu percaya diri bisa mengerjakan tugas di akhir deadline-nya. Terkadang suasana belajar yang kurang nyaman atau distraksi dari HP dan sosial media membuat kita terganggu. Bahkan menurut pakar psikologi, kebiasaan menunda bisa muncul karena kita belum bisa mengatur emosi dan waktu dengan baik. Dan kalau berlarut-larut bisa berdampak ke kesehatan mental juga loh. Namun saya punya kabar baik nih teman-teman. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebiasaan buruk ini. Misalnya, pertama, bagi tugas yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi kita tidak akan merasa berat ketika akan mulai mengerjakannya karena dicicil sedikit demi sedikit. Nah, kedua, coba teknik Pomodoro, yaitu nugas 25 menit, setelah itu istirahat 5 menit dan diulang beberapa kali agar otak kita tidak jenuh. Nah, yang paling penting yaitu mulai saja dulu, walaupun hanya 5 menit. Karena biasanya yang paling susah itu bukan saat mengerjakan tugasnya, namun kapan kita mulai mengerjakan tugasnya. Karena di sana biasanya kemalasan yang sering muncul hingga kita menunda untuk memulai tugas kita. Kalau kita bisa konsisten melakukan langkah-langkah ini, lama-lama kebiasaan menunda bisa berkurang dan otomatis IPK pun bisa meningkat karena tugas-tugas itu bisa kita kerjakan secara maksimal dengan cara mencicilnya sedikit demi sedikit. Yang penting tetap jujur ya teman-teman, percaya pada kemampuan diri sendiri dan jangan pakai joki tugas ya teman-teman. Nah teman-teman, menunda tugas memang rasanya enak di awal, tapi stres di akhir. Mulailah dari hal kecil, dari tugas yang paling mudah dulu, baru menjalar ke yang lebih sulit. Atau bisa juga kerjakan dari yang paling dekat deadline-nya. Jadi teman-teman harus tahu skala prioritas dari masing-masing tugasnya ya. Ingat, sukses itu bukan cuma soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling disiplin, tidak mudah menyerah, dan konsisten. Bunga yang mekar hari ini bukanlah bunga yang baru bertunas kemarin sore. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk jadi mahasiswa universitas terbuka yang produktif dan siap meningkatkan IPK kita dengan kerja nyata, bukan dengan niatan saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.